سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saudaraku kaum muslimin jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesadaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari kita dengan beribadah, dan saat ini kita akan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah senantiasa memelihara keimanan kita, menerima ibadah-ibadah kita, dan menuntun kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, memasuki bulan Rabiul Awal ini, maka kita ingatlah akan sosok baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu memiliki profil yang luar biasa yang bisa ditinjau dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah Rasulullah adalah seorang guru yang cerdas, guru yang mencerahkan, guru yang menyelamatkan. Peran dan fungsi Rasulullah sebagai guru misalnya dalam Al-Quran bisa kita rujuk dalam surah Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman itu dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan dirimu sendiri. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tugasnya ada 3 di situ disebut. Pertama adalah yatslu alaihim ayatih. Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mentaklim, mengajari umat ini dengan kitab dan hikmah. Dan sebelum itu, kondisi masyarakat betul-betul dalam keadaan sesat yang nyata. Jadi sebelum Rasulullah itu hadir, diutus, masyarakat Arab ketika itu kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Ayat ini menyebutkan dhalalim mubin, mereka itu sesat. Sesatnya itu nyata, betul-betul nyata. Nah, ternyata Rasulullah sukses untuk mengubah masyarakat itu dengan 3 tugas tadi. Caranya Nabi bertindak sebagai mutli, orang yang mengajar, sebagai muzakki, orang yang mensucikan, sebagai muallim, orang yang mengajar, orang yang mendidik. Inilah tugas penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mutli, membacakan ayat-ayat Allah. Tilawah. Dalam tafsir disebutkan tilawah itu membacakan ayat-ayat Allah untuk diikuti. Jadi dalam bahasa Arab ada qiraah, artinya membaca. Tilawah juga membaca. Kalau qiraah itu ada yang menyebut itu membaca yang amat luas, yang tersurat maupun yang tersirat. Tetapi kalau digunakan kata tilawah, itu membaca untuk ditaati dan diikuti. Maka Rasulullah SAW mengajari umatnya, mengajari sahabatnya, mengajari keluarganya dengan membacakan ayat-ayat Allah. Makna yang lebih luas, ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauniyah.
Ayat-ayat kauliyah atau ayat-ayat naqliyah adalah Al-Quranul Karim, wahyu Allah. Sementara ayat-ayat kauniyah itu adalah alam semesta. Sebenarnya kedua-duanya juga saling dukung-mendukung, pada hakikatnya berasal dari Allah. Ketika seseorang membaca ayat Al-Quran, termotivasilah kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengkaji alam semesta. Seorang ilmuwan saintis yang mengkaji alam semesta, ketika dia memiliki iman, semakin tunduklah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alam raya ini sesungguhnya semakin menggetarkan jiwanya bahwa alam raya tidak tercipta dengan sendirinya, tapi atas izin dan pemeliharaan Allah Rabbul Alamin. Dialah yang memelihara alam semesta. Oleh karena itulah dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang berilmu. Apakah kita kenal sekarang ilmu agama, ilmu sains? Yang penting semakin dia berilmu, semakin takut khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mendidik kita menjadi orang yang cendekiawan, menjadi orang ilmuwan yang gemar menuntut ilmu. Dan kita tahu peradaban suatu masyarakat akan dia berada pada peradaban puncak kejayaan ketika mereka mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Tapi ingat, ilmu itu tentu berdasarkan tauhid. Semakin berilmu, semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, Nabi bertindak sebagai muzakki. Ini juga merupakan kompetensi penting bagi guru sebenarnya. Guru-guru itu kalau tak memiliki kompetensi tazkiyah, maka kepribadiannya akan rusak. Maka Nabi itu seorang muzakki yang mensucikan. Bicara tentang tazkiyah itu kajian tasawuf. Ya, menyucikan jiwa itu menyucikan kalbunya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Nabi memiliki peran yang sangat strategis mensucikan jiwa-jiwa sahabat, keluarga dan umatnya. Yang pertama dari kemusyrikan, dari kesyirikan, ya, sehingga mereka bertauhid. Dan tauhid inilah yang menjadi modal utama tampilnya akhlakul karimah dari setiap insan. Kalbu dirawat, ruhaninya dicerdaskan, jiwanya disucikan, maka tampillah akhlak yang sangat mulia. Dan yang terakhir, Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu bertugas sebagai muallim, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Nabi menta'lim, mengajar umatnya dengan ilmu, dengan Quran, kitab dan hikmah. Dalam tafsir, hikmah juga disebut sunnah, hadis. Tapi hikmah, kata Wahbah Zuhaili, juga bermakna al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi itu mendidik kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis ini dikatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka inilah tugas mulia sebagai seorang guru, mengajar dengan Al-Quran, mengajar dengan hikmah. Kita harus memahami dan mengamalkan Quran dan hadis. Tiga peran inilah yang melekat sejatinya pada setiap guru. Apakah guru di sekolah, di madrasah, di lembaga pendidikan, termasuk dalam keluarga. Kita adalah guru dalam keluarga kita. Bapak-bapak yang punya anak, punya kemanakan, guru di rumahnya. Ibu-ibu yang punya anak, kemanakan, juga guru di rumahnya. Maka seharusnya karakter guru yang dimiliki Nabi itu juga kita teladani. Kita membacakan ayat-ayat Quran kepada anak-anak kita. Kita berupaya untuk menyucikan kalbu mereka, jiwa mereka dengan tauhid yang benar, dengan akhlak mulia. Lalu kemudian mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dengan keteladanan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Ketika ditanya Aisyah, ya Rasulullah, ya Aisyah, bagaimana betul akhlak Nabi itu? Maka Aisyah berkata, wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Bukankah dalam Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim?
sungguh bahwa karakter akhlak Nabi itu sangat mulia dan sangat agung. Keagungannya itu merujuk kepada Al-Quran. Ini pula lah yang menjadi kunci sukses baginda Rasulullah dalam mendidik umatnya, sehingga Nabi disebut dengan uswatun hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menuntun kita untuk istiqamah meneladani baginda Rasulullah dari berbagai macam sisi, termasuk dari perspektif pendidikan. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.